Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herzin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Yang pertama, tahap pembuatan atau bagian-bagiannya. Masing-masing baris disebut tag. Tag. Sekali lagi kita pakai istilah aslinya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup, cukup tambahkan slash di depan tag pembuka. Sebagian besar tidak ada semua, tapi tidak semua tag memiliki tag penutup. Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dengan browser, atau lebih tepat memberikan perintah. Yang baru saja Anda katakan pada browser ini adalah awal dokumen HTML, dan ini adalah yang terakhir dokumen HTML, seperti itu. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah form dan slash form memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak akan mencatat informasi dari pengguna. Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap untuk field name dan email. Baris ke-23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama dengan tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan empat fitur penting mengenai baris 23. Jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memiliki lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebuah freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada field school year. Pengguna halaman web memilih frase freshman, tapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Nah, seperti ini untuk caranya membuat per line-nya. Nah, ini bisa dicoba apakah bisa atau berhasil atau tidak. Selanjutnya bagian-bagian formulir contoh. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Field terakhir adalah meminta komentar tambahan dari siswa. Nama dari area teks ini ditentukan sebagai comment, dan pengguna diberikan 5 baris berisikan masing-masing 45 karakter untuk membuat komentar. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir. Perintah submit ditampilkan pada baris ke-45. Nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah adalah submit responses. Perintah reset pada baris 46 menampilkan frase reset from value to their default pada tombol. Ya, seperti ini. Nah, maka setelah kalian membuat seperti ini dari line 1 sampai yang terakhir, maka di web akan muncul seperti ini untuk form HTML siswa. Nah, cara menyimpannya, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file.txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks ini, maka harus di-save dalam ALF file agar bisa dibuka.
Terus bagaimana melihatnya? Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open ketika nama file atau browse untuk mencari dan klik tombol OK pada halaman web Anda akan muncul di browser. Kesimpulan, itulah form HTML secara garis besar. Dengan ini Anda siap membuat form untuk website Anda. Perlu saya tekankan bahwa kalau Anda berkeinginan untuk membuat dokumen HTML yang baik, maka Anda harus menyediakan waktu untuk mempelajari tag-tag yang bersangkutan. Oke, itu saja yang biasa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.